Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Presiden Joko Widodo berencana menggelar konferensi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk menyelesaikan konflik antara Arab Saudi dengan Iran. Menurutnya, hal itu dilakukan tidak hanya untuk kepentingan Indonesia, tapi lebih pada kepentingan dunia. Tidak hanya semata perdamaian ini harus diwujudkan karena kepentingan Indonesia, tapi ini lebih pada kepentingan dunia. Jadi ini menyangkut keamanan dan nasib peradaban dunia, karena dua negara ini tentu ketika ini berkonflik maka kawasan Timur Tengah menjadi sama sekali tidak aman, dan itu juga berpengaruh kepada kawasan-kawasan yang lain. Apalagi sekarang ini kan globalisasi, sehingga kemudian dampaknya itu luar biasa besarnya, karenanya Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia memang mendapatkan tuntutan dari banyak pihak untuk bisa lebih berperan aktif. Dan Bapak Presiden sudah amat sangat paham dengan kondisi itu. Presiden Joko Widodo siang ini menerima jajaran pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia. Selain mendengarkan penjelasan seputar hasil Munas MUI, Presiden melalui Menteri Agama berpesan agar MUI bisa berperan menjaga toleransi umat beragama di Indonesia. Kita adalah majemuk, beragam, termasuk juga dalam hal keagamaan. Tapi jangan sampai pesan MUI tadi, jangan sampai lalu kemudian kita terjebak pada sinkritisme, yaitu mencampur adukan antara ajaran-ajaran atau bentuk-bentuk peribadatan satu agama dengan agama yang lain. Jadi toleransi harus betul-betul kita junjung tinggi dan harus senantiasa terjaga. Jangan sampai lalu kemudian terjebak pada pencampur adukan ajaran atau ritual peribadatan antara satu agama dengan agama yang lain. Saya pikir ini pesan yang sangat baik dan tentu semua kita berkewajiban untuk mencermati ini. Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. MUI meminta pemerintah memberikan peran yang lebih aktif untuk meredakan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Dalam pertemuan itu, MUI menyampaikan usul-usul seperti peran Indonesia dalam meredakan konflik Iran dan Arab Saudi. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dianggap memiliki posisi yang strategis untuk menengahi konflik yang terjadi. Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan MUI khawatir konflik yang melibatkan Iran dan Arab Saudi meluas sebab kedua negara memiliki sekutunya masing-masing. Ma'ruf mengakui konflik kedua negara yang sudah terjadi sejak lama cukup kompleks, mulai dari masalah ekonomi, hubungan Syiah-Sunni hingga keterlibatan negara-negara barat. Ma'ruf menyatakan setelah pertemuan MUI dan Presiden Jokowi, pemerintah menyadari gentingnya situasi yang terjadi di daerah Timur Tengah. Selain itu juga kami menyampaikan usul-usul misalnya tentang peran Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Iran. Kita berharap Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dan negara yang memiliki peran yang cukup strategis mengambil peran dalam mendamaikan konflik di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Iran yang baru saja. Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala gelar rapat Kabinet Paripurna pertama di tahun 2016. Jokowi menyampaikan laporan kondisi perekonomian Indonesia di tahun pertamanya yang dinilainya cukup baik jika dibanding negara Asia lainnya. Jokowi menyebut angka inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 sudah cukup baik. Jokowi juga menyatakan puas dengan serapan anggaran tahun 2015. Realisasi belanja negara yang mencapai 91,2% dan pendapatan negara yang mencapai 84,7%. Menurut Jokowi, serapan tahun 2015 cukup baik dan mematahkan prediksi beberapa pihak yang mengatakan serapan anggaran akan berada di bawah 80%. Jokowi berharap kondisi perekonomian akan membaik lagi di tahun 2016 dengan realisasi investasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur dengan cepat dari awal tahun. Dengan inflasi 2016 ini saya ingin mengingatkan pada Menteri Perdagangan. Pertama, inflasi ini alhamdulillah inflasi tahun ini jatuh di angka kurang lebih 3,3%. Mungkin hari ini BPS akan menyampaikan
hasil itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi kira-kira 4,7 sampai 4,8. Ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain juga sudah sangat cukup baik, karena negara-negara yang lain angkanya turun 1,5, ada yang 2, ada yang 3 minusnya dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Kemudian yang berkaitan dengan realisasi atau serapan. Jadi kelihatan sekali bahwa realisasi kita tidak seperti yang banyak disampaikan oleh pengamat yang menyampaikan realisasi akan jatuh di bawah 80%. Saya kira sangat jauh dari itu. Realisasi belanja negara berada pada posisi 91,2%. Alhamdulillah, menurut saya sangat baik. Atau jatuh di angkanya di 1.810 triliun. Kemudian di pendapatan negara itu 84,7%. Atau angkanya 1.491. Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara dalam rapat terbatas di Istana hari ini. Untuk mengetahui apa saja yang dibahas dalam rapat kali ini, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Dwinanto dari Istana Presiden Jakarta. Prama, apa saja agenda rapat terbatas hari ini? Ya baik Valerina, ada 2 agenda rapat terbatas di hari Senin ini. Yang pertama adalah membahas percepatan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang rencananya pada tanggal 21 Januari nanti akan dimulai groundbreaking dan diharapkan selesai pada akhir 2018. Dan yang kedua adalah rapat terbatas mengenai kebijakan energi, di mana kita mengetahui bersama bahwa pada tengah malam nanti akan dimulai pemberlakuan harga baru bagi premium dan juga solar. Dan yang menarik adalah memang rapat terbatas kedua mengenai kebijakan energi ini tidak ada dalam jadwal atau agenda ratas Presiden Joko Widodo pada hari ini. Itu merupakan rapat tambahan dan rapat tersebut nantinya akan membahas dana ketahanan energi, di mana memang pungutan dari BBM bersubsidi itu menuai pro dan kontra, di mana pemerintah memungut Rp200 per liter dari premium dan Rp300 per liter dari solar untuk dana ketahanan energi. Hingga saat ini belum ada landasan hukum dari yang dikatakan oleh berbagai pakar hukum bahwa belum ada landasan hukum, karena itu pemerintah harus segera mengeluarkan Kepres untuk sebagai landasan hukum dari pungutan di BBM bersubsidi ini. Kami masih menunggu apakah nantinya pemerintah sore ini akan mengeluarkan Kepres untuk dana ketahanan energi atau tidak, mengingat pada tengah malam nanti harga baru untuk premium dan solar akan segera diberlakukan. Vale. Iya, Prama, lalu bagaimana komitmen pemerintah dalam pembangunan kereta cepat itu? Ya, Presiden Joko Widodo tadi memanggil sejumlah menteri terkait dan juga bupati, wali kota, serta gubernur untuk mendapatkan laporan mengenai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hasilnya adalah perizinan akan segera selesai dan rencananya pada tanggal 21 Januari nanti akan dimulai groundbreaking, dan diharapkan kereta cepat ini nantinya akan selesai pada akhir atau semester kedua di 2018 dan akan dapat digunakan di semester kedua di 2019. Dengan adanya pembangunan kereta cepat ini diharapkan nantinya kemacetan di Bandung akan segera berkurang, dan juga pertumbuhan untuk daerah Bandung Raya dan sekitarnya akan meningkat. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memastikan peningkatan akan cukup signifikan, di mana saat ini pertumbuhan ekonomi 8,8% di Bandung dan nantinya akan di atas 10% pertumbuhan ekonomi setelah proyek pengerjaan kereta cepat ini selesai. Dan tentunya tidak hanya di sini saja
kerjasama antara pemerintah dengan Tiongkok, di mana nantinya direncanakan setelah kereta cepat dari Jakarta Bandung akan segera dibuka pembangunan kembali untuk kereta cepat Jakarta Surabaya. Dan hingga saat ini memang kami masih menunggu apakah nantinya atau kapan nantinya akan dimulai pembangunan untuk kereta cepat Jakarta Surabaya, sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi di kota-kota selain di Jakarta akan juga dapat tumbuh cepat, dan diharapkan memang tidak hanya di kota-kota besar saja kereta cepat ini nantinya akan dibangun. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, Valerina. Baik, terima kasih Ramadika. Pemirsa, reporter Ramadika Samudra dan juru kamera Dwinanto melaporkan dari Istana Presiden Jakarta. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan pakar hukum tata negara di Istana Merdeka Senin pagi. Presiden didampingi oleh Mensesnek Pratikno, hadir beberapa pakar hukum antara lain Saldi Isra, Alexander Lai, dan Refli Harun. Menurut Saldi Isra, Presiden bertanya terkait evaluasi regulasi dan legislasi yang berkembang di tahun 2015. Tadi diskusi soal refleksi orang-orang hukum tata negara ini soal praktek ketatanegaraan 2015. Itu aja. Jadi diskusi santai. Ya macam-macam lah gitu. Misalnya apa yang bisa diberikan ke publik kalau nggak bisa semuanya apa? Ya misalnya soal legislasi dan segala macam. Kayak begitulah. Misalnya apa yang patut dievaluasi dari legislasi sampai saat ini? Ya kami tidak cerita detail juga, jadi lebih umum-umum begitu saja. Gitu. Tapi benar tidak disinggung sama sekali soal reshuffle. Waduh, itu masa presiden diskusi reshuffle dengan kita? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Evaluasi dari sisi ketatanegaraan soal ini tidak ada. Iya kan sudah ini udah 2016. Nah, kira-kira apa catatan-catatan tentang 2015 itu aja sih. Soal politik hukum keamanan yang enggak. Politik apalagi kita nggak paham nih orang hukum. Soal hukum apa yang jadi Golkar versi Munas Bali memberi sinyal merapat ke pemerintahan Joko Widodo. Sinyal Partai Golkar pimpinan Abu Rizal Bakri itu mengemuka pada konsolidasi nasional Partai Golkar di Bali. Sinyal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum versi Munas Bali, Nurdin Halid. Menurut Halid, DPD 1 merekomendasikan agar Golkar menjadi partai pendukung pemerintah. Meski ada sinyal, rekomendasi harus dibahas dalam Rapimnas yang akan datang. Bergabung dengan pemerintah menjadi opsi karena sejumlah kader partai beringin ingin berkontribusi lebih besar dalam pembangunan sesuai dasar-dasar kekaryaan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar rapat terbatas membahas proyek kereta cepat. Jokowi menginginkan seluruh proyek kereta cepat berjalan tahun ini. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mulai dibangun pertengahan Januari ini. Sementara untuk proyek kereta cepat dan kereta api di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa diharapkan dapat dimulai juga pada tahun ini. Presiden Joko Widodo juga mengharapkan hambatan-hambatan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat diatasi. Jokowi menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah kerjasama antar bisnis Indonesia dengan Tiongkok. Tidak ada uang negara dan jaminan pemerintah di sana. Jokowi mengingatkan Menteri BUMN Rini Sumarno agar hati-hati dalam menjalankan proyek ini. Kereta cepat ini dilakukan B2B. Ada join antara Indonesia dan China. Oleh sebab itu pembiayaan pembangunan kereta api cepat ini juga sudah saya tekankan sejak awal tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari